Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Baiklah, pada hari ini Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika minat, khususnya pokok bahasan limit fungsi trigonometri. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri, di mana yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kompetensi dasar menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nilai suatu limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0 itu ada dua. Yang pertama, limit fungsi x mendekati 0 untuk fungsi sin ax per bx nilainya sama dengan limit x mendekati 0 untuk untuk ax per sin bx, yaitu a per b. Sedangkan limit fungsi x mendekati 0 untuk tangen ax per bx nilainya sama dengan limit x mendekati 0 untuk ax per tangen bx, yaitu a per b. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa hanya sin dengan tangen saja? Bagaimana dengan cos? Nah, untuk fungsi cos, itu kita ubah menjadi fungsi sin ataupun fungsi tang menggunakan identitas trigonometri yang sudah Anda pelajari di kelas 11. Baiklah, untuk lebih memahami lagi bagaimana menentukan limit fungsi x mendekati 0 untuk fungsi trigonometri, kita langsung saja ke contoh-contoh masalahnya. Di sini saya rangkum ada 5 jenis masalah. Ya, yang pertama limit fungsi x mendekati 0 untuk fungsi pengurangan dibagi fungsi tangen, ya. Semuanya kalau kita lihat ini adalah fungsi pecahan dengan berbagai macam variasi masalah. Baiklah, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Limit x mendekati 0 untuk sin 2x dikurang sin 5x dibagi tangen 3x. Di sini fungsinya itu berupa fungsi pecahan di mana salah satu komponennya dalam hal ini pembilang itu berbentuk pengurangan. Maka fungsi ini kita ubah menggunakan teorema limit yang sudah Anda pelajari sebelumnya, bahwa sin 2x min sin 5x per tangen 3x itu nilainya sama saja dengan limit x mendekati 0 untuk sin 2x per tangen 3x dikurang limit x mendekati 0 untuk sin 5x per tangen 3x. Bagian pertama, sin 2x per tangen 3x akan kita ubah menjadi sin 2x per 2x dan 3x per tangen 3x. Maka dari itu, kita membutuhkan besaran untuk sin 2x itu kita butuh penyebut 2x, sedangkan untuk fungsi tangen kita butuh pembilang 3x. Maka untuk menentukan atau membentuk fungsi sinus dan tangen tadi, kita tambahkan 2x per 2x sebagai bentuk perkaliannya, dan kita kalikan juga dengan 3x per 3x, di mana 2x per 2x ini dan 3x per 3x ini adalah bentuk lain dari nilai 1. Jadi kalau kita bagi 2x dengan 2x ini tetap nilainya 1. Sedangkan 3x dibagi 3x adalah nilainya 1. Dengan kata lain, nilai sin 2x per tangen 3x sesungguhnya tidak berubah, tetap sin 2x per tangen 3x. Maka hal ini juga berlaku untuk bagian sebelah kanan untuk sin 5x per tangen 3x. Kita kalikan dengan 5x per 5x dan 3x per 3x. Berikutnya, karena ini bentuknya adalah perkalian, maka bisa kita pindahkan sin 2x dengan 2x
menjadi sin 2x per 2x. 3x dengan tangan 3x menjadi 3x per tangan 3x. Sehingga kalau kita lihat, pembilang penyebut 2x pindah ke sebelah kiri, sisa bagian atas yaitu 2x, sedangkan pembilang 3x pindah ke sebelah kiri mendekati tangan 3x sehingga ketinggal bagian penyebutnya saja yaitu 3x. Ini juga berlaku untuk bagian sebelah kanan, di mana hasilnya sin 5x per 5x dikali 3x per tangan 3x dan 5x per 3x. Kalau kita perhatikan di sini ada 2x per 3x, di mana kalau kita sederhanakan, x-nya kita hilangkan menjadi 2 per 3. Begitu juga dengan 5x per 3x berubah menjadi 5 per 3. Nah, setelah ini berubah menjadi limit x mendekati 0 sin 2x per 2x dikali 3x per 3x per tangan 3x. Begitu juga dengan sebelah kanan, sin 5x per 5x kali 3x per tangan 3x. Ini kalau kita ubah di mana limitnya mendekati 0 itu nilainya adalah 1. Jadi ini adalah 1 dikali 1 dikali 2 per 3. Ini. Sedangkan ini 1 dikali 1 dikali 5 per 3. Ini. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2 per 3 dikurang 5 per 3. Negatif 3 per 3. Maka hasil akhirnya adalah negatif 1. Baiklah. Untuk yang kedua, limit x mendekati 0 untuk fungsi 2x kuadrat per tangan 3x kali sin 4x. Tangan x dikali sin 4x. Kalau kita lihat ini berupa perkalian bagian penyebut, sedangkan bagian atasnya adalah kuadrat. Maka bagian atas itu kita uraikan di mana 2x pangkat 2 itu adalah 2x dikali x. Sehingga bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan berikutnya, tangan x, ya, ini fungsinya adalah fungsi x, maka di bagian atas kita butuh x saja, duanya kita taruh di depan sebagai perkalian fungsi x per tangan x. Sedangkan untuk fungsi x per sin 4x kita butuh 4x, maka dikali 4x per 4x. Untuk bagian tangan itu sudah sederhana, ya. Sedangkan bagian sin 4x kita pindah posisi dengan x, di mana 4 pindah ke x, x pindah ke 4, berubah menjadi ini. 4x per sin 4x dikali x per 4x, di mana x per 4x kalau kita bagi menghasilkan 1 dibagi 4 atau seperempat. Sehingga nilai limit x mendekati 0 untuk x per tangan x nilainya adalah 1. Limit x mendekati 0 untuk 4x per sin 4x adalah 1. Sehingga hasil akhirnya 2 kali 1 kali 1 dikali 1 per 4. Yaitu adalah setengah. Bagaimana? Kalian sudah paham? Baik, kita lanjut ke materi atau soal berikutnya. Di sini adalah fungsi bagian pembilangnya fungsi penjumlahan, bagian penyebut adalah fungsi pengurangan. Di mana fungsinya adalah limit x mendekati 0, 5x per sin x dibagi 3x dikurang tangan 7x. Ya, untuk menyelesaikan ini, maka semua komponen pada pembilang dan penyebut kita bagi semua dengan x. Menghasilkan bentuknya seperti ini. Di mana 5x dibagi x adalah 5, 3x dibagi x adalah 3. Dan yang lain tetap sin x per x dan tangan 7x per x. Sesuai dengan sifat limit fungsi, limit x mendekati 0 untuk 5 ditambah sin x per x, nilainya sama saja dengan limit x mendekati 0 untuk 5, ditambah limit x mendekati 0 untuk sin x per x. Begitu juga dengan penyebutnya. Sehingga kalau kita lihat, di sini sin x dengan x itu sudah bentuk bakunya, bentuk paling sederhananya. Sedangkan tangan 7x per x, kita butuh 7x di bagian penyebut, maka fungsi ini kita kalikan dengan 7 per 7. Sehingga untuk penyebutnya x kali 7 menjadi 7x. Ya. Sedangkan 7-nya sudah pindah ke kiri. Tinggal 1 atau 7 per 1 yaitu 7. Sehingga fungsinya berubah menjadi bentuknya seperti ini. Limit x mendekati untuk 5. Limit x mendekati 0 untuk sin x per x, limit x mendekati 0 untuk 3, dan
limit X mendekati 0 untuk tangan 7X per 7X dikali 7. Limit X mendekati 0 untuk 5 hasilnya adalah 5. Limit X mendekati 0 untuk 3 adalah 3. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X adalah 1. Limit X mendekati X untuk tangan 7X per 7X adalah 1. Sedangkan hasil akhirnya di sini ada konstanta 7 yaitu 1 dikali 7. Sehingga kalau kita sederhanakan, 5 tambah 1, 6. 1 kali 7 adalah 7. 3 dikurang 7 min 4, maka hasil akhirnya adalah min 3 per 2. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya. Untuk kasus nomor 4, kalau kita perhatikan, limit X mendekati 0 untuk X kali sin X dibagi 1 min cos 2X. Di sini ada nilai di luar dari rumusnya tadi, yaitu sin dan tangan. Nah, untuk nilai cos 2X, kita ubah menjadi nilai sin atau nilai tangan, di mana salah satu identitas yang bisa kita gunakan adalah cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, untuk ini silakan Anda baca kembali pelajaran Anda di fungsi trigonometri pada kelas 10. Selanjutnya, 1 min cos 2X. Cos 2X kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Seperti ini. Ya, ini asalnya dari sini. Sehingga 1 dikurang 1, ini tanda kurungnya kita buka. Ya, min ketemu plus menjadi min, min ketemu min menjadi plus. Menghasilkan 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat X. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 1 itu 0. Ya, 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat X kita uraikan menjadi sin X kali sin X. Jadi 2 sin kuadrat X menjadi 2 kali sin X kali sin X. Di mana sin X dan sin X, ya, ini, kalau kita sederhanakan, ya, dicoret, itu sama-sama 1. Sehingga hasil akhirnya adalah X per sin X. Satunya muncul ke depan, 2-nya kita taruh ke depan menjadi konstanta. Jadi X sin X per 2 sin X menjadi 1 per 2 X kali sin X. Di mana konstanta ini sesuai dengan sifat limit fungsi boleh ditaruh di bagian depan. Yaitu setengah dari limit X mendekati 0 untuk X kali sin X. Di mana nilai ini adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2. Dan yang terakhir, untuk limit fungsi X mendekati 0, sin kuadrat X per 2X tangan X. Kalau kita perhatikan, bagian penyebut itu berupa fungsi trigonometri kuadrat. Sin kuadrat X. Maka bisa kita sederhanakan sin kuadrat X ini, kita uraikan menjadi sin X dibagi sin X dikali sin X. Sehingga bentuknya seperti ini. Karena sifatnya perkalian, bisa kita uraikan menjadi sin X per 2X dikali sin X per tangan X. Sin X per X itu sudah bentuk sederhana, sehingga muncullah konstantanya 1 per 2. Terurai dari sini. Sedangkan sin X per tangan X, ya, berubah menjadi X per X kita munculkan. Ya, untuk membentuk fungsi trigonometri sin X per X dan X per tangan X. Sehingga kalau kita lihat pada bagian ini semuanya sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya. Sehingga hasilnya adalah sin X per X itu 1, ya, X per tangan X adalah 1, setengah kali 1 kali 1 adalah setengah. Baiklah, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Semoga Anda paham. Kritik dan saran silakan Anda sampaikan pada grup WA kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.